Assalamualaikum, selamat datang di Tuts Private Course Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal cerita dengan kalimat yang relatif panjang yang biasa keluar di TIU SKD Sekolah Kedinasan maupun CPNS. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Ya, kita bahas contoh soal cerita yang pertama. Tuan Bagus membeli 50 ekor kambing senilai 600.000 per ekor. Dan 2 bulan kemudian membeli 25 ekor kambing seharga 560.000 per ekor. Jika Tuan Bagus mengendaki harga rata-rata kambing 580.000 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor kambing tambahan? Nah, di sini yang diminta di soal adalah mencari rata-rata. Ya, rata-rata sendiri itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk menghitung jumlah data kita tinggal mengalihkan saja ya antara jumlah ekor kambing dengan harganya. Nah, pembelian pertama Tuan Bagus membeli 50 ekor kambing, per ekornya harganya 600.000. Jadi kita tinggal kalikan saja ya, 50 ditambah 600.000. Pembelian kedua membeli sebanyak 25 ekor kambing, harga per ekornya adalah 560.000. Pembelian yang ketiga 25 ekor kambing ya, harganya masih ditanyakan. Per banyak data berarti total semua kambing yang dibeli oleh Tuan Bagus ya. Pembelian pertama 50, pembelian kedua 25, pembelian ketiga 25. Nah, rata-rata yang dikehendaki adalah 580. Kita sama dengankan di sini ya, sama dengan 580.000. Nah, kita tinggal kalikan saja satu per satu. 50 kali 600.000 sama dengan 30 juta. 25 kali 560 sama dengan 14 juta. Plus 25 X per, ini kita tinggal jumlah ya, 50 tambah 25 tambah 25 yaitu 100 sama dengan 580.000. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan ya. Pembagian dipindah ruas jadi perkalian. Ini kita jumlah saja 30 tambah 14 yaitu 44 juta. Plus 25X sama dengan 100-nya pindah sana jadi perkalian 58 juta. Gitu ya. Maka 25X sama dengan, kita tinggal kurangi 58 juta dikurangi 44 juta sama dengan 14 juta. Maka X sama dengan 14 juta dibagi 25 yaitu 560.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut ke contoh soal cerita nomor 2. Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji mingguan 250.000 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta rupiah yang dicapai selama seminggu. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar berapa gitu ya. Jadi gaji yang diinginkan oleh Naila adalah 850.000 ya. Gaji total yang diinginkan adalah 850.000. Nah, gaji total sendiri itu terdiri dari gaji pokok. Gaji pokoknya tadi berapa? 250.000 ditambah dengan komisinya. Ya, komisi penjualan ya sama dengan 850.000. Maka komisinya jadinya berapa? Tinggal kita kurangi ya. Ini pindah ruas positif, pindah ruas jadi negatif.
850.000 kita tinggal kurangi dengan 250.000. Jadi komisi yang bisa didapatkan ketika mendapat gaji 850 adalah komisinya harus 600.000 gitu ya. Lalu ini berapa penjualan yang dicapai untuk mendapatkan komisi 600.000 didapat dari mana? Kita hitung dulu ya. Tadi syarat untuk mendapatkan komisi 15% adalah penjualnya 2 juta. Kita cari dulu 15% dari 2 juta itu berapa? Ya, 15% dari 2 juta itu sama dengan berapa? Ini nolnya bisa kita coret. Ini 15 kali 2 berarti sama dengan 300.000. Ya, jadi 15% dari 2 juta adalah 300.000. Kalau dia mendapatkan 600.000 berarti penjualannya berapa? Penjualannya sama dengan, tinggal kita masukkan ya, 600.000 yang didapatkan oleh Naila per 300.000 dikali 2 juta. Nah, ini kita bisa kita coret ya. 6 bagi 3 yaitu 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti penjualan yang harus dilakukan agar memperoleh komisi sama dengan 600.000 adalah 4 juta rupiah. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke contoh soal cerita yang ketiga. Masih relatif panjang-panjang ya soalnya. Sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalirkan air ke dalamnya. Keran pertama dapat mengisi bak dalam waktu 90 menit, keran kedua dalam waktu 80 menit dapat mengisi bak, sedangkan keran ketiga dapat mengisi bak selama 1 jam. Jika dalam suatu waktu ketiga keran dibuka, maka bak akan penuh dalam berapa menit. Jadi ketika ketiga keran tersebut dibuka bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai penuh itu berapa menit ya. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah waktu bersama-sama, waktu yang diperlukan ketika keran tersebut dibuka secara bersama-sama itu berapa? Ini bukan berarti pengerjaannya pakai prinsip KPK, bukan. Ya, walaupun ada kata-kata bersama-sama, itu pengerjaannya bukan memakai KPK ya, tapi pakai perbandingan. Nah, tapi ada cara cepat ya, ada cara cepat ketika yang ditanyakan adalah mencari waktu yang digunakan ketika melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Kita pakai rumus yaitu seperti T di sini adalah waktu yang dibutuhkan saat melakukan pekerjaan secara bersama-sama sama dengan seperti 1, ini keran pertama ya, seperti 2 waktu keran kedua, dan seperti 3 waktu yang dibutuhkan keran ketiga. Keran pertama membutuhkan waktu 90 menit, berarti 1/90. Keran kedua 80 menit, berarti dimasukkan 1/80. Keran ketiga dalam 1 jam. Karena yang lain dalam menit, maka 1 jam harus dirubah dalam menit juga. 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Nah, kalau seperti ini prinsipnya sama ya, seperti pengerjaan pecahan pada umumnya. Ketika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu, mencari bilangan berapa yang bisa membagi ketiganya, membagi 90, 80, dan 60, yaitu 720 ya. 72 bagi 9 itu 8, 72 bagi 8 itu 9, 72 bagi 6 yaitu 12. Nah, kita tinggal menjumlah saja nih. 8 tambah 9, 17, 17 tambah 12 yaitu 29. Jadi seperti sama dengan 29 per 720. Karena ditanya adalah waktu ya, waktunya, maka T kan yang ditanyakan ini masih bentuk seperti. Kalau mencari T kita tinggal balik saja, 720 dibagi 29 ya. Setelah kita hitung ternyata hasilnya adalah 24,8 sekian gitu ya. Karena dipilihan semuanya dalam bentuk bulat tidak koma, maka kita tinggal membulatkan saja ya, 24,8 dibulatkan menjadi 25. Jadi waktu yang digunakan untuk ketiga keran ya saat dibuka bersama-sama untuk mengisi bak tersebut adalah 25 menit, yang C. Kita masih lanjut ya ke contoh soal cerita yang nomor 4. Kita ketemu soal JKW, jarak kecepatan waktu. Rumah Amir dengan sekolah berjarak 1,5 kilometer. Ini jaraknya. Jika Amir mampu berjalan dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam, berarti ini kecepatannya. Ini kecepatannya ya. Waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke sekolah selama 1 minggu. 6 hari masuk sekolah adalah, baik, ini kita harus cari waktu ya. Waktu. Kita pakai segitiga rumus ya, JKW.
K, W ya. Untuk mencari waktu berarti J-nya di atas, K-nya di bawah. Berarti ini adalah pembagian ya. Jaraknya 1,5, kecepatannya 3 ya. Berarti 1,5 dibagi 3. Masing-masing kita bagi 1,5, jawabannya adalah setengah jam. Karena yang diminta adalah waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi, berarti kita tinggal kalikan saja ya. Setengah jam, ini waktu berangkatnya saja. Kalau pulang pergi kita kalikan 2 ya, karena 2 kali. Pulang dan pergi. Kemudian selama 1 minggu ya, dihitung 6 hari masuk sekolah. Kita tinggal kali 6 saja. Nah, berarti setengah kali 2 kali 6 ya. 2 bagi 2, 1 habis. Berarti tinggal 1 kali 6, yaitu 6 jam. Oke, masih lanjut ya, kita ke contoh soal cerita nomor 5. Ketemu soal bunga tabungan. Denny menabung di koperasi sekolah dengan mendapatkan bunga 12,5% per tahun ya. Setahun dapat 12,5%. Apabila uang tabungan semula 80.000, maka setelah 2 tahun menabung uang tabungannya menjadi berapa? Jadi uang tabungan terakhir itu nanti tinggal dijumlah saja sebenarnya ya. Jumlah tabungan awal ditambah bunga ya. Kalau kita nabung di bank terus mendapatkan bunga, otomatis uang tabungan kita akan bertambah. Nah, untuk menghitung bunga berapa yang diberikan oleh bank, kita bisa pakai rumus ini ya. Bunga sama dengan tabungan awal dikali prosentase bunganya berapa dikali waktu. Karena tadi Denny menabung awal tuh sebanyak 80.000, kita masukkan saja ya. Dapat bunga 12,5%. Kita tulis saja 12,5 per 100 dikali lamanya ya. Lamanya adalah 2 tahun. Sudah, kita coret-coret tapi apa yang bisa dicoret? Ini ya. Oke, 2 kali 12,5 kan 25. 25 kali 800 yaitu 20.000. Jadi bunga yang dia peroleh selama nabung 2 tahun adalah 20.000. Maka untuk mencari tabungan akhir itu berapa? Tabungan akhir kita tinggal menjumlahkan saja ya. Tabungan awal ditambah bunga. Tadi tabungan awalnya sama dengan 80.000, dapat bunganya 20.000. Maka total tabungan Denny sekarang adalah 100.000 rupiah. Jawabannya adalah yang A.